selanjutnya video beredar. Ya. Fakta atau hoax bahwa makam keluarga kerajaan Arab Saudi itu beredar di masyarakat. Nah, ini fakta. Fakta ini. Fakta. Kenapa? Kalau yang sudah pernah ke Saudi. Arab Saudi gitu, yang Mekah ke Madinah atau ke Riyadh, itu mungkin sudah pernah melihat bagaimana makam di sana, bahkan makam sahabat, ulama pun gitu kan, itu diperlakukan sama. Tidak ada nisan atau tidak ada keramik tidak ada, atau apa, ditutup pakai gitu. Dikasih tirai atau dikasih kelambu, dikasih lampu, penerangan. Bener. Ada cuci AC-nya gitu ya. Cuci laundry. Atau ada kolam renang. Kemudian ada batu nisan nama dikaligrafikan, itu nggak ada. Nah, itu satu. Kedua, di video ini memang ada beberapa pohon ya. Itu tadi saya perhatikan ada beberapa pohon kalau dilihat di layar. Dan itu identik dengan memang pemakaman yang ada di Saudi, namanya Baqi. Bentar, tadi itu. Tapi memang di Arab Saudi itu Al-Quds di Riyadh. Nah, jadi kalau teman-teman yang pegang handphone atau yang pegang laptop, silahkan keywordnya pemakaman Al-Quds Riyadh, itu akan menuju ke sini langsung. Dan pemakaman itu luas banget, Bang. Tuh. Ya. Nah, kayak lapangan bola kali ya? Lebih nih. Kalau dilihat dari, dan sejarahnya ini memang pemakaman tua yang ada di Riyadh. Luas banget ya. Dan di sini mungkin memang seluas tanahnya Pak JK yang direbut sama mafia tanah ya. Bisa jadi. Di Makassar. Dan di sini tidak hanya raja ya, tidak hanya satu raja yang dimakamkan di sana, ada banyak. Di antara rajanya itu adalah Pangeran Abdul Aziz, Raja Faisal, King Faisal, Raja Abdul Aziz, apalagi nih? Itu semua walaupun raja, bener, makamnya sama aja tuh. Sama aja kayak gitu. Dan nggak ada nisan ya, cuma batu doang. Batu doang, nggak ada nama kaligrafi gitu kan. Terus biasanya dikasih kembang, bunga, itu nggak ada. Abdul Aziz bin apa gitu juga nggak ada. Nggak ada. Jadi terus gimana taunya tuh makamnya dia? Itu dia tuh. Jadi ada pemahaman dari teman-teman di Saudi Arabia. Mereka paham bahwa Rasulullah pernah boleh ziarah kubur. Ya, ziarah kubur ya. Tapi tujuannya untuk mengingat bahwa kita semua akan dikubur dan akan mati. Ya. Sementara untuk mendoakan bisa dilakukan di rumah atau di masjid ketika usai sholat. Ya. Ini kan soal kebiasaan. Sementara di Indonesia, makam itu menjadi sesuatu yang sakral. Bahkan ada real estate makam di Indonesia yang harganya lebih mahal dari rumah RSS. Satu klaster 3 meter harganya bisa ratusan juta, dan itu fakta memang. Iya. Mungkin ada cuci AC di sana, cuci laundry. Jadi setiap berapa waktu ganti kafan gitu. Nah, jadi dan ziarah di Indonesia itu memang ziarahnya itu bawa bunga. Bawa bunga, makamnya itu indah sekali. Kalaupun nggak indah sekali, minimal dikasih kerikil, pembatas ya. Dikasih pembatas atau minimal dikasih rumput. Iya. Rumput yang hijau gitu, yang kayak di taman-taman gitu. Yes. Kemudian ada bunga buket gitu. Jadi kalau ziarah di menjelang Ramadan gitu, atau ziarah yang menjelang Natal dan Tahun Baru, itu menggunakan buket itu untuk ditaruh di situ, kemudian mereka berdoa di situ. Sementara kalau di Saudi Arabia, waktu kita ke sana, tidak ada orang yang berdoa kita. Bukan, maksudnya teman-teman dia pernah kan, kita di Baqi kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan nggak ada namanya makam. Bener. Kita cuma lihat dari luar aja gitu. Termasuk yang di samping itu ya,
Masjid Nabawi ya. Iya, Masjid Nabawi gitu. Jadi memang nggak ada namanya dan memang nggak ada orang berdoa di situ. Gitu. Ini soal cara aja sebenarnya. Iya. Berarti ini memang videonya beredar emang di sana langsung. Memang di sana, di Al-Qud itu. Jadi videonya ada pemakaman Al-Qud dan mirip sekali itu Bang tuh. Oh iya. Jadi tujuannya jenis pohonnya juga sama. Jadi tujuannya dia memang pengen kasih tahu aja ke publik. Iya, mencoba membandingkan, ada tulisannya Al-Qud juga. Jadi kan seringkali sesuatu yang unik itu akan banyak menarik perhatian. Ini beredar di X ya, di Twitter, dan narasinya itu adalah makam keluarga kerajaan Saudi sangat sederhana sekali gitu ya. Lebih mewah pemakaman umum di Indonesia. Ya, di sana berarti tidak ada taman makam pahlawan Saudi ya, nggak ada ya berarti ya? Nah, itu dia tuh. Nggak ada seharusnya. Karena Abdul Aziz kan pahlawan sebenarnya. Iya, Abdul Aziz pahlawan, bahkan sahabat-sahabat juga pahlawan kan seharusnya. Iya. Tapi nggak ada taman pemakaman umum, taman makam pahlawan. Taman makam pahlawan sahabat-sahabat para tabiin dan tabiin itu nggak ada berarti ya? Syahid. Ya. Semua memang ketika meninggal bertemu di hadapan Sang Holik. Ya. Jabatan, pangkat, gaji, kedudukan itu nggak ada artinya nih. Benar. Semuanya sama aja. Ya. Bahkan ada juga kan yang makam komplek makam perang Uhud itu. Ya, ya. Di situ kan dipagerin kan, ya. Supaya nggak ada yang masukin orang kan. Itu sama sekali nggak ada nisannya. Ya. Udah campur aja, kalau nggak salah cuma ada beberapa nisan kan di dalam itu. Ya. Menandakan ada kuburan di sana. Ya. Memang ada yang bilang menghormati para pahlawan itu penting. Ya. Dengan membuat prasasti atau membuat sesuatu figura, tanda mengenang perjuangan yang sudah mereka lakukan. Tapi ada juga yang bilang, tapi dia menambahkan, tapi yang lebih penting adalah melanjutkan apa yang menjadi perjuangan mereka. Gitu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Sementara kita kadang itu cuma jadi seremoni aja. Benar. Sementara perjuangannya ya udah nggak dilanjutin. Perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajah, membebaskan Indonesia dari kemiskinan, tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak menjadi antek asing, segala macam, itu bagian dari perjuangan mereka yang mungkin kita udah lupa. Nah, kalau di Arab Saudi walaupun kuburannya seperti itu, sejarahnya tercatat dengan rapi kan. Benar. Jadi nggak perlu gedung yang mewah ya. Mewah untuk kubur. Saya kemarin sempat mampir ke pasar. Namanya pasar apa? Yang di Jeddah terkenal. Saya nggak hafal jadi. Apa kan namanya kan? Kon, apa pasar Jeddah kon? Yang terkenal pasar di Jeddah. Kok lupa ya itu? Pasar Balad. Al Balad. Ya. Google. Al Balad itu Nil, itu sebuah pasar. Ya. Kira-kira pasar impres gitu. Tapi dikelola bukan oleh PD Pasar Jaya. Ya udah pasti dong PD Pasar Jaya di Jakarta. Tapi bukan dikelola oleh BUMN sana. Iya. Dikelola oleh Ministry of Education and Culture. Pendidikan dan kebudayaan. Jadi pasar di sana bener-bener jadiin tempat arkeologi. Kayak jadi sesuatu yang berharga, tapi tetap dia jualannya barang-barang yang sekarang. Ya. Tapi pasar itu benar-benar ditata dengan rapi. Kiosnya kalau mau dipugar harus sesuai dengan kios yang lama. Gayanya semua sama. Nggak boleh ada yang lebih mentereng dari yang lainnya. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Batu-batunya semua jalannya gitu. Dan mobil nggak bisa parkir di sana. Kita mau muterin pasar itu jalan kaki. Mau kemana pun sejauhnya kita. Kafe ada di sana. Cuman kafenya pun bentuknya memang sesuai dengan ukurannya. Nggak bisa sembarangan. Jadi mobil parkir di ujung, kita jalan kaki sampai dalam, mau beli karpet, beli apa gitu. Beli apa bang? Ada deh. Beli wangi-wangian.
Oke. Video ini ada di mana nih? Alkut. Di Twitter ya, di X ya? Dia di X. Ini ada diposting oleh akun @sukoco. Oke. Video makam keluarga kerajaan Arab Saudi beredar di X, kita nyatakan fakta. Oke. Fakta. Silakan kalian bikin fakta. Lanjut.